bagaimana dengan proklim? Proklim itu Bapak Ibu ketika berjuang, ya saya ingatin lagi, ketika berjuang yakin sebagian besar orang akan menganggap para pejuang itu kayak orang gila. Loh kok bisa? Itu Pak Kepala Desa ngapain? Pengurusannya ngecap tanda tangan di kantor Kepala Desa kok malah ngais-ngais sampah. Ceritanya Kepala Desa ngasih contoh memilah sampah. Kurang kerjaan ya Kepala Desanya. Kurang kerjaan ya Kepala Desa, tinggal nyuruh orang kok nanam pohon ditanam sendiri buat lubang sendiri. Kurang kerjaan ya Kepala Desanya. Mosok itu kan bisa suruh orang kok malah nyiram-nyiram tanaman sendiri di teras. Itu kan pekerjaan kayak orang gila. Saya kasarin, istilahnya saya kasarin. Kenapa? Para pejuang itu ketika merintis Bapak Ibu biasanya akan dicuekin oleh banyak orang. Tapi ketika misalnya di desa itu ada yang mendapat penghargaan Kalpataru misalnya, itu kira-kira yang ikut bergembiranya banyak atau sedikit? Banyak. Mungkin yang dapat Kalpataru Pak RT-nya, oh kepala desa ikut bangga, ke Jakarta pun ikut, gitu. DLH-nya ikut, perguruan tinggi yang mendampingi ikut, Pertamina yang mendampingi ikut. Ini wilayah binaan saya kan gitu. Betul? Betul nggak? Jadi kalau sudah ada hasil itu nggak usah dibahas. Semua orang dalam bahasa Jawa pengen derek bukti. Kalau ada gula, semut itu nggak usah disuruh, mendekat semua. Tapi ketika perjuangan belum ada gula, itu seninya. Makanya pejuang sejati itu tidak berpikir bagaimana hasil, tapi pejuang sejati menikmati perjuangannya. Karena apa? Berjuang saja itu sudah merupakan sumpah suci dirinya dengan yang di atas. Dan kita harus berjuang dengan yang baik. Nanti saat perjuangan 10 desa ini baru kelihatan. Sama kayak menikah, yang mana sudah kebayang potensinya, nggak kebayang. Akhirnya nanti ketahuan setelah menikah, oh ternyata yang pintar cari duit istrinya misalnya. Oh ternyata yang naik pangkatnya cepat suaminya. Siapa yang tahu waktu menikah? Nggak ada yang tahu. Itu misteri. Termasuk Bapak Ibu di desa ini ada potensi apa? Oh ya Pak, lahan subur. Kan baru lahan subur itu modal Pak, belum ditanami. Saya pesen nih ngomong para kepala desa, tolong Bapak Ibu buat yang kemarin saya pesankan tata ruang desa. Yang pesan kedua adalah buat one village one product. Satu desa satu produk unggulan. Apa itu? Ya Bapak Ibu yang tahu. Misalnya desa X sentra mangga retivori misalnya. Desa Y sentra manggis misalnya. Desa ini sentra kerajinan bambu. Desa ini sentra ikan apa di sini. Nah, gitu. Jadi setiap desa ada produk unggulan. Ketika ada produk unggulan, saya yakin seperti Pertamina bersemangat. Oke, mungkin kita buat pelatihan pengemasannya, pelatihan ininya jalan. Perguruan tinggi pun semangat. Oke, saya akan kirim mahasiswa, saya kirim dosen untuk penelitian di lokasi desa-desa Bapak Ibu. Muncul terkenal viral, baru ada gula tadi. Tapi saya pesan kepada para pejuang, tidak selalu pejuang itu yang nanti akan mendapatkan penghargaan. Bapak-bapak kalau berjuang membuat anak, yang dapat selamat siapa? Istrinya. Betul nggak? Apa ditanya ketika ibu hamil, Bu, yang buat siapa kan nggak tahu. Kan langsung selamat ya Bu, semoga jadi anak yang soleh dan soleh kan gitu tau. Atau bapaknya yang diselamati, itu kalau bapaknya kebetulan ada di samping ibu, ya kalau bapaknya di kantor nggak diurus. Ini guyon ya Bu ya, tapi fakta begitu. Artinya kalau kita berjuang lingkungan, jangan pernah ngarep-ngarep. Kenapa? Dulu kan yang merintis rehabilitasi di kampung saya itu saya, waktu era kepala desanya saya loh Pak. Makanya hidup itu puncaknya adalah sabar dan ikhlas. Ayo, ini kita sering nyebut kata-kata itu, tahu nggak artinya? Sabar itu adalah ketika kita berpositif thinking kepada Allah, berharap doa kita terkabul, tapi kita tidak tahu doa kita akan terkabul kapan. Misalnya Bu Lady saya pengen punya Fortuner gitu kan. Ya Allah, belikan Fortuner. Mungkin terkabulnya cucunya yang bisa beli. Bu Lady sudah meninggal, anaknya sudah meninggal, kayak cucunya borong Fortuner.
Wah, itu namanya sabar. Jadi langsung berdoa 3 bulan, setahun, temennya nggak datang-datang, akhirnya kita kacau pikiran. Satu lagi adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Kata guru spiritual saya, perbuatan yang mendekati ikhlas itu adalah ketika kita BAB. Saat BAB kan kita nggak pernah berpikir itu lari kemana, dimakan apa, kan nggak pernah berpikir. Tapi terakhir saya akan mengajari Bapak Ibu bagaimana berlatih ikhlas. Saya ada 2 ajaran. Ya, saya akan menolak. Satu adalah memberi makan kucing lewat. Itu yang saya lakukan. Jadi bukan kucing yang di dalam rumah Bapak Ibu dikeloni, dilus-lus, enggak. Itu kucing berarti dapat untung dari situ. Tapi pas lewat di halaman hotel, di warung, kok kasihan ya kamu kucing, kamu kayaknya kurang makan, kita lagi makan, kita kasih. Satu. Yang kedua, menyiram tanaman di halaman rumah orang atau yang bukan milik kita. Mungkin Bapak Ibu lagi ke ATM bank gitu kan, lagi antri, terus di halaman misalnya, wah ini banyak pot-pot bunga itu, wah kasihan kamu tanaman kayak gini nih, kamu tuh kayaknya belum minum ya, itu kering kayak gitu, terus kita minum, ini kamu minum juga ya, gitu. Itu versi saya Bapak Ibu, versi Bapak Ibu silakan. Karena kalau perbuatannya itu ke manusia, biasanya berharap kembalian. Saya traktir Mas Wanto itu tak traktir 3 kali kok gak pernah traktir saya kayaknya rugi. Itu kalau pas sama manusia itu supnya kuat Pak, tapi kalau dengan alam, jadi rahmatan alam itu praktek dengan hewan, dengan tanaman itu insya Allah gak akan komplain. Kucing kemarin yang tak kasih makan kok gak membalas budi pada saya kan gak. Itu ya, jadi intinya lingkungan itu sebenarnya kita rahmatan lil alamin, kita berpraktek untuk mencintai alam. Dan sebaik